yang di mana akidah-akidah yang berseberangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tumbuh bak jamur di musim hujan di kota Pekanbaru ini. Oleh karena itu kami merasa terpanggil untuk ikut bersama-sama andil di dalam dakwah ini, di dalam rangka membentengi akidah umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala luruskan niat kami ini dan semoga Allah istiqomahkan kami, amin ya rabbal alamin. Ayo malam ini kita baca salawat, baca salam kepada Nabi Muhammad. Jadi setiap malam itu yang kami lakukan. Memang di Pekanbaru ini mungkin ya di beberapa tempat lain juga sama. Kalau peringatan Maulid biasanya Tuan Guru cuma tausiah. Maka kami di setiap malam ini mengajak orang untuk salawat pada Nabi dan baca salam, karena intinya peringatan Maulid itu adalah melazimkan lisan kita untuk bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau soal dalil sudah banyak. Dari tahun pertama sampai tahun ke-9 dalil aja kita bahas. Dalil Maulid. Nanti berdiri dalilnya apa? Nanti ada bubur dalilnya apa? Terus seperti itu. Alhamdulillah, yang tidak paham dia dengan ketidakpahamannya, yang paham alhamdulillah dengan amalnya, maka dia pun beramal karena sudah paham. Nah, maka malam ini rasanya kami berada di tempat di mana orang-orang di dalam majelis ini sudah paham. Sehingga ayo kita beramal saja, karena banyak orang nanya dalil tapi tak beramal. Ayo, dari kasih dalil juga tak beramal. Nah, maka kita ayo sudah tahu dalil, ayo kita beramal. Jadi malam ini kita bersalawat, bersalam pada Nabi. Nanti kita membaca Maulid yang dikarang oleh Habib Umar. Kami baca ini karena kami memang mendapatkan ijazah langsung dari beliau. Ya, ketika di tahun 2008, ya, kalau tak salah, Habib Umar pernah ke Pekanbaru. Dan di tahun itu Habib Umar belum seviral sekarang. Sehingga kami ya bisa dekat, sehingga bisa minta ijazah yang banyak begitu kepada beliau. Alhamdulillah, nikmat daripada Allah. Mungkin kalau datang sekarang kita payah mau ikat, karena sudah terkenal ya. Alhamdulillah, insya Allah berkah. Nanti kita baca namanya Maulid Syarabut Tahur. Ya, Syarabut Tahur ini ringkas, padat. Tapi kami memang di tengah masyarakat ini, karena ini Maulid berbahasa Arab, tapi sebetulnya kita orang Melayu itu biasa baca berzanji di sini. Biasa Ustaz Yazid yang baca berzanjinya ya kan. Nah, jadi sudah biasa sebetulnya bersolawat itu sudah biasa. Memang sudah amal kita. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah itu ciri khasnya adalah banyak solawat pada Nabi Muhammad. Kalau ada orang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi sedikit salawat, itu Ahlussunnah wal Jamaah KW 10. Ya, kaleng-kaleng. Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah ahlus salawat. Nah, oleh karena itu ya kami membaca ya sejarah Nabi singkat diiringi dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti di akhir setelah menghadiri qiyam kita akan membaca kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil yang dikarang oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Beliau adalah maha guru dari para guru yang ada di Nusantara, termasuk yang ada di Malaysia, Brunei dan di negara-negara yang lain, hampir di seluruh belahan dunia ini. Murid-murid beliau tersebar dan kita pun mengambil manfaat dari murid-muridnya beliau. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah nafi'ah syamilah mubarakah mithla ma nawa aba'una wa aflahuna as-salihun fi mithli hadhihi al-munasabah. Anna Allah yunawwir qulubana wa qawalibana ma'at tuqa wal 'afwa wal ghina wal maut ala dinil Islam bila mihnatin wa la imtihan bihaqqi sayyidina wa la adnan wa bi niyyah anna Allah
ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين وبنيها الله يبلغ مقاصدنا ويتقبل نياتنا ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayo baca salawat, keluarkan suaranya ya. Nanti baca salam juga ya. Keluarkan suaranya. Bayangkan Nabi bersama kita. Hadirkan Nabi secara ruhaninya kita. Bahwa kita ketika membaca salawat, membaca salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab salam kita. Dan kita meyakini Nabi bersama kita. Karena apa? Karena konteks salam itu assalamu alaika, ay Nabi bersama kita. Nabi hidup bersama kita. Nabi hidup di dalam hati-hati kita. Nabi hidup di dalam amal-amal sunnah yang kita lakukan. Mari kita bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad khairil wara jami'il mahamid. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا
أحمدا صلى الله على محمد دعا متوسلا فأجابه بالولد الأسنى قبلنا الوالدا صلى الله على محمد لم يزل متنكلا في الأقربين وكلهم لله جل وعلا صلى الله على محمد الله يبلغ بعين عناية حتى تلقاه أبو القلب مجدا محمد الإله فحملت آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا ولم تجد ثقلا ولا ألما وكم قد شاهدت آيات تسمو سددا السعود وضجت الأملاك عند الوضع بالتسبيح قد فاض الندى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرزت شمس الهدى السر مقولا ومخلولا بهيا للمهيمن سائيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام
نوينا الاجتماع والانتفاع كما انتفع أهلنا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهاما الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والشكر لله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. قال سيد الحبيب سيد محمد علوي المالكي الحسني المكي في كتابه محمد صلى الله عليه وسلم الإنسان الكامل إلى أن قال كمان ظهوره صلى الله عليه وسلم الكرم والجود والسخاء والإنفاق عن رضا فيما يعظم نفعه وخطره أو بذل المال في سبيل من سبل الخير والبر. وقد كان الكرم من سجايا النبي صلى الله عليه وسلم فطرة وتربية إلهية وتوجيها من القرآن. فكان يحوض على الكرم ويشجع ويقول السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. ويقول ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان ويقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. ويقول إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم ولم يكن جوده لكسب محمده أو ابتغاء منغصة ولم يكن للمباهة أو الاستغلال أو لإجذاب المادحين
bal kana fi sabilillah wa ibtigha'i mardatillah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tadi malam sudah kita selesaikan pada kajian bagaimana sempurnanya sifat malu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersifatan dengan al-sifatul kamal. Semua sifat-sifat yang sempurna ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita kaji tadi malam bahwasanya sifat malu itu tidak lain hanya mendatangkan kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau punya sifat malu, maka kebaikan yang akan dia bawa, kebaikan yang akan dia sebarkan, kebaikan yang akan dia ajarkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, apa kata Nabi? Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Kata sahabat, kami malu kepada Allah ya Rasulullah, segala puji bagi Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan begitu yang dimaksud dengan malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Yang dimaksud dengan malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu adalah engkau menjaga apa-apa yang ada di kepalamu dan apa-apa yang ada di perutmu. Engkau jaga itu semua. Engkau jaga dari apa? Engkau jaga dari apa-apa yang Allah tidak ridha. Engkau jaga dari apa-apa yang Allah murkai. Engkau jaga, engkau jauhkan matamu, telingamu, lisanmu, hidungmu, pikiranmu dari apa-apa yang Allah benci. Engkau jauhkan perutmu dari memasukkan sesuatu yang Allah tidak menyukainya. Engkau jaga kemaluanmu dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Itu yang dimaksud dengan malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rasa malu tersebut. Allah tambahkan kepada diri-diri kita, hati kita rasa malu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sebab sifat malu ini adalah salah satu sifat yang akan diangkat terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendekati hari kiamat, di akhir zaman. Kita sekarang ini sudah di akhir-akhir zaman. Kata Habib Umar, di akhir zaman. Kita ini sudah berada memang di ujungnya zaman, sehingga sifat malu itu sudah diangkat oleh Allah. Kalau sifat malu diangkat, berarti keimanan mulai hilang. Kenapa? Karena al-haya'u minal iman. Karena malu itu adalah bagian daripada iman. Mudah-mudahan di pondok pesantren ini khususnya Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan sifat malu itu. Allah tambahkan sifat malu itu ke dalam hati santri-santri yang ada di sini, ke dalam hati orang-orang yang hadir di sini, ke dalam hati orang-orang yang memiliki pertautan hubungan dengan pondok pesantren ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di antara tanda diangkatnya rasa malu itu, Nabi sudah menyatakan nanti di akhir zaman ada wanita-wanita yang kasihan, aliyat, mumilat. Wanita itu berpakaian tapi seperti telanjang, berjalan melenggak-lenggok. Perhatikan sekarang. Mana tempat yang terbebas dari itu? Lebih-lebih di pasar-pasar, di mal-mal. Wal'iyadzubillah, semoga Allah jauhkan anak keturunan kita dari perbuatan-perbuatan yang Allah murka. Semoga Allah jaga kita dan turunan kita dari perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridha. Khususnya para wanita-wanita kita, semoga Allah jadikan mereka memiliki sifat
yang mana disifatkan Rasulullah ini pemalu seperti seorang wanita anak gadis yang berada di dalam pingitan air, yang ada di dalam kamarnya. Dulu para wanita seperti itu. Sekarang para wanita kalau kami ajak keluar dia marah, maunya jalan-jalan terus, maunya keliling-keliling, jalan ke mall-mall. Waliyahulillah. Seharusnya wanita itu tempatnya di dalam rumah, ya, di dalam rumah, kecuali untuk mempelajari ilmu agama. Dan itu diatur di dalam syariat kita. Wanita boleh pergi untuk mencari ilmu agama tanpa mahramnya sejauh jarak kurang dari 2 marhalah. Kurang dari jarak di mana kita diperbolehkan untuk mengqasar sholat. Kalau kurang dari situ dia boleh pergi tanpa mahramnya. Tapi kalau lebih dari situ dia harus pergi dengan mahramnya. Akan tetapi di dalam pendapat Al-Imam Abu Hanifah menyatakan bahwasanya wanita sesama wanita jika lebih dari 2 orang maka dia bisa menjadi mahram satu sama lain. Jadi kalau dia lebih dari 2 orang, kalau 2 orang belum cukup. Kenapa? Karena 2 orang itu masih bisa mempengaruhi satu sama lain. Tapi kalau dia sudah 3 orang, 4 orang, lebih banyak lagi, maka mereka bisa menjadi mahram satu sama lain. Alhamdulillah. Itulah yang kita pelajari. Kita juga sudah mempelajari bagaimana sifat Nabi SAW, akhlak Nabi, kesempurnaan akhlak Nabi SAW, berkasih sayang dengan anak-anak, anak yatim, janda-janda, orang-orang lemah. Begitu Rasulullah SAW berkasih sayang dengan mereka semua. Jadi tiap malam kita alhamdulillah mengkaji. Kalau 2 tahun yang lalu dan beberapa tahun sebelum itu kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah sampai hatam. Sampai hatam, alhamdulillah. Ya, itu di akhir dari kitab itu menerangkan tentang bab yang menerangkan tentang mimpi berjumpa Nabi Muhammad. Itu akhir daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya. Dan itu sudah selesai kita pelajari. Dan di situ menerangkan bagaimana fisiknya Rasulullah SAW, akhlaknya Rasulullah SAW. Akan tetapi di dalam kitab ini lebih diterangkan lagi juga. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki menerangkan kepada kita khususnya bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Karena memang sunnah Nabi ini bukan sebatas pakaian saja, bukannya imamah, bukan gamis saja, bukan lidah saja, bukan jubah saja, bukan siwak saja, bukan jenggot saja, bukan janggut saja, bukan mencelah mata saja, bukan minyak wangi, bukan duhur saja sunnah Nabi SAW. Tapi ada sunnah Nabi yang lebih besar dari itu semua. Apa? Yakni akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Malam ini kita akan mempelajari bagaimana kebaikan hati Rasulullah SAW. Ya, luar biasa hati Rasulullah SAW. Tidak ada hati yang lebih baik dari hatinya Rasulullah SAW. Al-karam wal-jud was-sakhah. Sifat dermawan, sifat murah hati, sifat suka memberi. Ini adalah satu sifat di mana seseorang mengeluarkan hartanya dengan ridho di jalan yang memberikan manfaat untuk dia dengan keridhaan. Badrul mal, di jalan yang dimana jalan itu adalah jalan-jalan kebaikan. Jadi mencurahkan harta, menafkahkan harta, mensedekahkan, mewakafkan, menginfakkan. Dan Nabi SAW, di antara ciri Nabi SAW, dan ini merupakan didikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antara ciri Nabi?
bersifatan dengan al-karam. Al-karam suka memberi, suka beri. Bahkan Nabi SAW kalau diberi, Nabi akan balas dengan yang lebih baik. Contoh, kita sholawat pada Nabi 1 kali, Nabi balas, bahkan Allah yang membalasnya. Allah yang membalasnya, bukan sekali, tapi 10 kali. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka disinilah hikmah kenapa orang tua Nabi SAW itu diwafatkan ayahnya ketika Nabi SAW berada 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Ya kan? Betul? Kapan wafatnya ayah Rasulullah? Ketika Nabi SAW 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Wafatlah ayah tercinta. Kenapa? Ini orang tua Nabi kok wafat ketika Nabi masih kecil. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan bahwasanya Nabi SAW dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi menyatakan. Sebagaimana Nabi menyatakan, apa kata Nabi? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku yang mendidik aku, maka baiklah pendidikan aku. Maka di situ hikmah kenapa orang tua Nabi diwafatkan ketika Nabi umur 2 bulan di dalam kandungan. Sebab dikatakan bahwasanya al-walad warithu abi. Al-walad warithu abi. Seorang anak biasanya mewarisi sifat-sifat ayahnya. Seorang anak itu biasanya mewarisi sifat-sifat ayahnya. Maka ayah Rasulullah sudah wafat sehingga Nabi ini tak mencontoh ayahnya, tak dididik oleh ayahnya enggak, tapi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan sifat karam ini adalah sifat yang ditunjukkan oleh Allah juga di dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW sering mendorong kita, menyemangati kita, menganjurkan kita untuk kita ini bersifat sahab, karam, jud. Apa? Suka memberi, suka berbagi. Ini Nabi anjurkan. Bahkan Nabi SAW bersabda di dalam satu sabdanya, kata Nabi, orang yang sahab, suka memberi itu, apa kata Nabi? Dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Ya. Jadi memberi ini tak mesti banyak dan tak mesti harta. Bukankah Allah di dalam Al-Quran sudah menerangkan? Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa anfiqu du sa'atin min sa'ati. Hendaknya kalian menafkahkan apa saja yang ada kelebihan pada diri kalian. Yang punya harta dengan harta, yang punya pikirannya dengan buah pikirannya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang ada waktu dengan waktunya. Du sa'atin min sa'ati. Jadi tidak mesti dengan harta. Ya, berinfak tak mesti dengan harta. Maka ketika ada majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, maka kita berusaha untuk memasukkan diri kita ke tempat-tempat ini, membantu apa yang diperlukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Yang ada tenaga bantu dengan tenaganya, hikmah dengan tenaganya. Bahkan dulu saat min saat ini. Alhamdulillah. Begitulah kita diajarkan. Begitulah seharusnya sikap kita. Nabi mendorong kita untuk kita bersikap dengan sikap al-karam, suka memberi. Dan apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, wal bakhil. Orang bakhil. Kedekut. Itu kalau di Malaysia kedekut. Ya, orang Melayu bilangnya kedekut. Bakhil.
Wa'idun minan nas. Manusia juga tak suka dengan orang bakhil. Garibun minan nar. Orang bakhil dekat dengan neraka. Tapi kata ulama, ada orang yang bakhil lebih bakhil dari orang bakhil. Abkhalul bukhala. Siapa itu abkhalul bukhala? Abkhalul bukhala ay alladzina idza dzukira ismun nabi sallallahu alaihi wasallam ismun nabi sallallahu alaihi wasallam wala yusalli ala nabi. Orang yang bakhil, bahkan paling bakhil, paling pelit, kata ulama siapa? Yakni orang-orang yang kalau disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka di majelis yang seperti ini harus banyak baca salawat pada Nabi Muhammad. Tidak ada gunanya peringatan Maulid Nabi kalau tak bersalawat pada Nabi. Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Ya. Bahkan tadi hati-hati ketika kita hadir di majelis yang seperti ini. Kita menghadiri majelis peringatan kelahiran Nabi Muhammad, bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Tapi ketika nama Nabi Muhammad disebut, laqabnya, panggilannya disebutkan, kita tak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Hati-hati, diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celaka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-wail, celaka orang. Yang apa? Yang kalau disebut nama Nabi Muhammad, dia tidak bersalawat pada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita semua dapat syafaat Nabi Muhammad. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa yaqulu Nabi juga bersabda, "Ma min yaumin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilani." Tidaklah di setiap pagi melainkan bersamaan datangnya pagi turun dua orang malaikat yang turun di pagi-pagi. Makanya hadis ini suka dibawa-bawa sama orang yang ngajak sedekah subuh. Ngajak sedekah subuh, kelengan subuh-subuh pagi-pagi. Dua malaikat ini setiap pagi turun dan dia berkata salah satunya, apa kata dia? Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Ya Allah, bagi orang yang memberi, yang bersedekah di pagi ini, berikan kepada dia pengganti yang banyak. Maka tadi kalau mau kaya, ya pagi-pagi bersedekah. Tapi sebetulnya kaya ini relatif. Jangan kaya itu hanya diukur dengan materi saja. Karena kaya ini luas. Sehat badan, ini juga kaya. Ini juga pemberian Allah. Ini rezeki dari Allah. Jadi jangan cuma mikir rezeki itu cuma berupa rupiah saja. Mau kasih uang 1 triliun tapi masuk rumah sakit di pusing-pusing, mau? Mau? Nggak mau. Mau dikasih uang 1 miliar tapi lidahnya sudah tak bisa lagi merasakan manis asam pahit, mau? Nggak mau. Maka nikmat lidah kita ini lebih dari 1 triliun berarti. Kuping kita ini mau ditukar 1 triliun, mau? Habis itu kita tak mendengar lagi, mau? Berarti kuping kita ini lebih dari 1 triliun. Ini 1 triliun banyak berarti. Triliunan kita nih punya uang, ya kan? Kaya kita nih. Alhamdulillah. Maka tadi malu kepada Allah. Ini pemberian Allah semua nih. Malu kepada Allah, jangan digunakan untuk hal-hal yang Allah murkai. Ya. Kata malaikat yang satu lagi. Tadi malaikat yang tadi mengatakan, ya Allah, orang yang berinfak, yang bersedekah, yang wakaf di pagi ini, berikan ganti pada dia. Berapa banyak ganti dari Allah? Banyak. 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipatnya. Begitu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah. Kata malaikat yang satu lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, bagi yang tidak mau bersedekah, yang
didoain malaikat bangkrut betulan. Ini doa malaikat mustajab. Ya, maka jangan kita pelit jadi orang. Maka bersedekahlah walaupun dengan 1.000 rupiah, walaupun 2.000 rupiah, kita bersedekah, kita wakaf, kita infak. Semoga harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iyyakum wasyuh. Hati-hati kalian dari sifat syuh. Syuh ini lebih dahsyat dari pelit. Kalau pelit itu orang tak mau harta dia keluar. Kalau syuh ini harta orang itu sudah tak mau jangan sampai keluar juga. Agak pelitnya orang ini. Ya, sudahlah dia tak nyumbang. Orang lain pun larang dia pulang nyumbang. Nah, itu. Ya luar biasa nih manusia model begini. Hati-hati kata Nabi. Celaka orang begini. Nah, celaka. Nabi SAW, nanti kita akan baca banyak riwayat ini, tapi tentu tak dihabiskan malam ini kan kajian ini, ya. Karena biasanya majelis kita ini sampai jam 10 saja, itu paling lama, itu sudah paling lama. Nah, ini sudah mau setengah 10. Kita lanjutkan sedikit lagi, ya. Tak usah lama-lama, yang penting diamalkan. Yang penting diamalkan. Nabi luar biasa. Karomnya Nabi ini luar biasa. Ya. Bahkan Nabi ini kalau memberi tak hitung-hitungan. Nabi tak hitung-hitungan kalau memberi. Bahkan dikatakan Nabi memberi sedangkan dirinya membutuhkan. Nabi tetap memberi. Nabi tak pernah menolak orang yang datang kepada dia untuk minta sesuatu. Nah, tapi minta minjem. Ini kadang minjem ya minta ya minta. Nah ini betul. Ya. Jadi kalau minjem itu hutang berarti. Kalau hutang ya dibayar. Ya. Kalau minta kasih. Kalau orang minta kasih. Jangan tolak. Berapapun. Artinya apa? Kalau dia datang pada kita, dia minta uang 5 juta. Kasihlah Beb, anak 5 juta. Aduh, anak ini lagi nanggung bulan ini. Hah? Gak habis nih duit nih. Anak tak bisa nanggung. Tapi anak cuma punya 500 ribu. Ini ambillah buat ini. Tetap kita berikan. Jangan kita tolak. Ada begitu Rasulullah SAW. Bahkan satu hari datang seseorang minta kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku butuh sesuatu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Kau datangi si bulan, toko si bulan, kau ambil barang-barang di situ yang kau butuhkan, nanti kasih tahu, aku yang utang kata Nabi SAW. Nanti aku yang akan bayar. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tak ada orang seperti karom dari Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita ini ma'asyiral hadirin, maaf ya. Orang-orang seperti anak nih. Kadang ngajakin orang sumbangan, ayo sumbangan. Orang sumbang semua, dia tak keluar duit. Kadang kita ngajak orang saja, tapi tak mampu mencontohkan kepada orang. Maka kita jangan seperti itu. Ayo kita contoh tiru Nabi Muhammad SAW. Ngajak orang berbuat baik, kita mesti yang di depan. Jadi pemberi contohnya. Ngajak sumbangan maulid, sumbangan ini, habib ini ngajak sumbangan terus. Tapi kalau anak ngajak ini sumbangan, anak yang lebih besar. Alhamdulillah. Betul apa betul? Betul. Bohong nggak anak ini? Ya. Nggak bohong. Ya, nggak bohong. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Pernah ini anak ngajak kumpul sumbangan anak tak sumbang pernah ya? Tak ada. Kadang anak sengaja tak kasih tahu ini, ya, anak tetap nyumbang. Tapi kadang-kadang tak kasih tahu ini supaya ini tetap husnuzon pada anak. Ya, tetap husnuzon. Anak mesti dilatih memang. Ya, hati kita ini mesti dilatih, mesti ditundukkan. Nafsu yang ada di dalam diri kita ini cinta pada harta, mesti ditundukkan. Makanya di majelis kita dikit-dikit sumbangan, habis sumbangan terus Beb. Tiap hari, sebulan ada sumbangan. Sumbangan inilah, ada yang nikah sumbangan,
Alhamdulillah, begitulah Rasulullah mengajarkan kita agar kita jangan jadi orang pelit. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Allah perintahkan kita untuk jihad fi sabilillah dengan apa? Dengan harta yang pertama, baru dengan nyawa. Kata ulama, kenapa Allah perintahkan dengan harta? Kenapa? Karena manusia ini cinta harta. Manusia ini mau mati demi harta. Kerja sampai di bawah tanah ratusan kilometer, mati itu, tapi mau demi harta. Bukti mata hujan, petir, tetap jalan ke pabrik, ke kantor demi harta. Maka ketika dia sudah dapat harta, dia pelit. Dia simpen, enak aja. Anak udah kerja payah-payah, nanti minta-minta aja. Manusia pelit dengan harta. Maka perintah Allah di dalam jihad itu, kau berjihad dengan harta. Kalau kau bisa berjihad dengan hartamu, baru kau mampu jihad dengan nyawa. Kenapa? Karena al-jubun, penyakit al-jubun yang menghantui setiap orang yang beriman itu, yakni cinta dunia dan takut mati. Kalau sudah cinta dunia, cinta harta, takut mati biasanya. Maka jihad itu dengan harta itu, kalau sudah keluar harta, tanda harta yang baik, dapat dari jalan yang baik, cepat keluar untuk jalan yang baik. Itu aja. Kalau mau tahu harta kita ini berkah apa enggak, baik apa enggak, lihat aja seberapa cepat kita mengeluarkan harta kita untuk ajakan kebaikan. Itu aja. Simpel. Harta kita ini berkah enggak, berkah enggak, lihat aja. Diajak kumpul-kumpul, pokongan maulid, ya kan? Sumbangan kawan sakit, keluarlah hartanya. Walaupun tadi kami melatih untuk jangan malu, jangan malu. Kami latih anak-anak jangan malu nyumbang 5.000, jangan malu. Kita kadang-kadang malu nyumbang 5.000, lebih baik tak nyumbang. Nah, tidak nyumbang malu karena kecil itu namanya riya. Itu namanya riya. Tarkul amal riya. Ini riya. Meninggalkan amal karena manusia itu namanya riya. Jadi tak mau menyumbang malu karena kecil itu namanya riya. Tapi kalau beramal karena manusia itu namanya syirik. Itu namanya syirik. Nah, kadang kita ini kalau nyumbang 5.000 hamba Allah tulisannya itu. Nah, kalau 1 juta tulis nama. Ya, harusnya dibalik. Ya, dibalik. Kalau 10 juta hamba Allah. Satu hari diceritakan ada seorang murid datang kepada gurunya. Wahai guru, aku ingin melatih sifat ikhlas yang ada di dalam diriku, wahai guru. Oleh karena itu, wahai guru, aku ingin menyumbangkan sebagian hartaku ini kepada engkau, wahai guru. Kata gurunya, bagus. Mau belajar ikhlas ya? Iya guru, bagus. Kata gurunya tanya, kata guru, ada nggak kira-kira orang yang teman-teman engkau yang paling kau tidak sukai kira-kira? Ada nggak? Oh ada guru, aku nggak suka sama si bulan ini. Aku nggak demen sama si bulan itu, wahai guru. Bagus. Kalau begitu kata guru, harta ini yang engkau berikan ini maka akan aku sumbangkan dan aku akan sebutkan atas nama si bulan tadi yang orang yang kau benci tadi. Kata si murid, oh kalau untuk dia jangan guru. Kalau untuk yang lain nggak apa-apa, asal jangan dia aja. Kata guru, belum ikhlas. Belum ikhlas. Maka ikhlas ini berat. Tapi perlu dilatih. Ya, nafsu kita ini perlu ditundukkan. An-nafsu katifli ituhmil usyab'alahu bi'ala rada. Wa in tahmilu yang fatimi. Nafsu kita ini seperti anak kecil yang maunya ngempeng terus, netek terus nafsu. Kalau kita biarkan netek terus. Ada kemarin di TV
anak SMP masih netek sama emaknya. Di sini nggak ada ya, nggak ada di sini. Masya Allah sudah mandiri semua di Al-Faruq ini. Tapi banyak ada di TV SMP masih netek sama emaknya. Nah, itu karena tadi tidak disamping. Begitulah nafsu, perumpamaan nafsu yang ada di dalam diri kita ini seperti itu. Kalau tidak kita latih, tidak kita samping, maka dia terus akan menuntut kepada kita. Nah inilah ma'asyiral hadirin, sifat karom, sifat memberi, sifat membantu. Ayo kita amalkan. Inilah daripada salah satu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah banyak pelajaran, kisah-kisah tentang bagaimana karomnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di setiap malam. Sampai nanti hatam kita ini. Kapan hatamnya Allah alam? Bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi, bisa 4 tahun lagi. Insya Allah. Karena apa? Karena kita ini cuma dibaca setiap Rabiul Awal. Tapi alhamdulillah kita menghatamkan Syama'il Muhammadiyah dalam 3 tahun. Hatam. Alhamdulillah. Nah ini adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, ayo kita hadirkan hati kita, angkat tangan kita, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkah perkumpulan kita di malam hari ini, dengan berkah ini, dengan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kabulkan hajat-hajat kita semua, Allah sehatkan kita semua, Allah ampunkan dosa kita semua, Allah terima taubat kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. يا رب بالمختار أكرم شافع أصلح لنا الأحوال جنبنا الردى يا الله. وأصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وارفع شرور من اعتدى يا رب واجمع شملهم والطف بهم وانصر به مدين النبي وأيدا ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى. وانظر إلينا يا الله، وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء. حسن اليقين منك هبنا واحمنا واحمي حمانا واكفنا شر العداء. واقض لنا الحاجات اجمعها وزد يا واسع الإفضال منك محامدا. اختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا. وبمقعد الصدق نشاهد وجهه بحضائر القدس منازل شهداء. وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء. Ya Allah, pandanglah kami semua, orang-orang yang berada di rumahmu ini ya Allah. Kami hamba-hambamu yang lemah ya Allah, mengharapkan kasih sayangmu, mengharapkan ampunanmu, mengharapkan belas kasih darimu, mengharapkan rahmatmu ya Allah. Maka ampunilah kami ya Allah, dan angkatlah penyakit yang ada di diri kami ya Allah. Penyakit zahir, penyakit batin kami ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dan selamatkan kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, robahlah keadaan kami dan keadaan kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, robahlah keadaan pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin yang adil, berikan kepada kami pemimpin yang amanah ya Allah.
berikan sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, ya Allah, kabulkan hajat kami semua, hajat dunia, hajat akhirat kami, ya Allah. Dan matikan kami, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha. Dan kumpulkan kami semua, ya Allah, ke dalam surga Firdaus bersama Nabi Muhammad, memandang indah wajah Nabi Muhammad, mendengar suara merdu Nabi Muhammad, berhadap-hadapan duduk dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, wa adim salataka wa sallama alaihi ma habba sabah bil fathi awhadin hada wa la ahmad al-tuhri wa sabil kirami wa tabi'in bihabibika al-tuhri iktada. Ya عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita minta doa kepada Tuhan Guru. InsyaAllah kita semua dapat keberkahan. Apalagi doa orang musafir ini mustajab. Kita minta semoga Allah turunkan hujan di negeri kita, dan negeri-negeri kaum muslimin, khususnya di kota-kota yang saat ini belum turun hujan. Kita minta kepada Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan salawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad, semoga Allah turunkan hujan di negeri kita. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ودنيانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's all our agenda today. Thanks for your attention. And if there is something you would like to say, apologize. Sekian acara pada hari ini. Tak lupa kami ucapkan ribuan terima kasih. Mohon maaf jika